pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Pada momen pergantian tahun, Polres Bangka fokus melakukan pengamanan utama di kawasan Pantai Matras, Sungai Liat. Wisata pantai Kabupaten Kaur masih menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun luar kabupaten. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 30 Desember 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abbas Surya, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Sungai Liat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda Ika, berkarya berjuang untuk negeri ini. Pendengar, Polres Bangka fokus melakukan pengamanan utama di kawasan Pantai Matras Sungai Liat pada momen Tahun Baru 2025 untuk mengantisipasi banyaknya pengunjung. Ratna Agusari, RRI Sungai Liat. Prioritas pertamanya kita laksanakan pengamanan itu di wilayah Matras. Polres Bangka memprioritaskan pengamanan utama di Pantai Matras Sungai Liat pada momen libur Tahun Baru 2025. Kapolres Bangka KBP Tony Sarjaka menyebutkan pihaknya memprioritaskan pengamanan di Pantai Matras karena dari pengalaman tahun sebelumnya tempat wisata tersebut banyak dengan pengunjung. Selain itu rawan terjadi kriminalitas sehingga perlu dilakukan pengamanan ketat sehingga tidak merugikan masyarakat atau pengunjung lainnya. Untuk kegiatan pengamanan pada tahun baru, terutama di wilayah Kabupaten Bangka ini, memang ada beberapa tempat yang kemungkinan masyarakat akan berkunjung di tempat tersebut dan di pantai-pantai. Nah, untuk pantai-pantai ini memang kita prioritas pertamanya kita laksanakan pengamanan itu di wilayah Matras karena kegiatan tahun lalu untuk wilayah Matras ini memang pengunjungnya banyak sehingga pada tahun ini untuk pengamanan tahun baru kita prioritaskan di Pantai Matras. Sementara itu, pendengar RRI Uda Sultan mengharapkan pengamanan pantai dapat dilakukan secara ketat di mana setiap pengelola pantai harus terdaftar pengamanan izin pantainya. Terlebih dengan kondisi cuaca ekstrim angin barat ini, potensi ancaman keselamatan para pengunjung yang melakukan aktivitas mandi di pantai cukup tinggi. Setiap pengelola pantai itu harus terdaftar keamanan bibir pantainya, Pak. Karena ini cuaca ekstrim. Di barat ini tak seganas dengan tenggara. Barat ini ombaknya tidak segitu besar, paling-paling tingginya 1 meter lebih aja. Tapi arus bawahnya itu sangat kuat, ex-pelaut, jadi saya mengerti banget. Yang saya berharap, setiap pengelola pantai itu harus didaftarkan keamanan yang bertanggung jawab di bibir pantainya dengan masalah wisatanya. Cuaca ekstrim yang terjadi saat ini menjadi perhatian semua, terutama pengelola pantai, agar berhati-hati saat berkunjung di pantai. Ratna Gusari melaporkan. Dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belantak Besi hingga Bukit Tambun Tulang. Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Jambi terkait wisata daerah jelang pergantian tahun yang berhasil dihimpun reporter Yoga Wijanarko dari RRI Jambi. Ya, untuk wisata akhir tahun atau menjelang tahun baru di kota Jambi ataupun Jambi cukup ramai. Contohnya seperti malam di Kota Baru, Sipin menjadi tempat wisata. Kan yang buka sampai malam tuh paling yang di Paradise. Nah, tapi yang lain kan nggak buka sampai malam kayaknya.
Apalagi kalau misalnya kalau dari di luar kota lagi mungkin ada yang buka, ada yang tidak. Tapi kayaknya enggak lah, enggak buka sama sekali kecuali mungkin Taman Rimba ya, di zoo mungkin buka, Paradise mungkin yang rame itu mungkin di kayak apa ya, kayak Gentala mungkin sampai malam. Mungkin juga kemarin, kalau tahun kemarin itu di Makalam yang rame kayak gitu-gitulah gitu. Kalau di tempat lain kayaknya mall mungkin ya, mall permainan anak-anak. Ya, menurut saya sih kondisi destinasi wisata di Kota Jambi ataupun di Jambi sendiri ya cukup ramai untuk pada malam tahun baru, karena kita tahu tiap malam tahun baru itu biasanya di titik-titik wisata seperti di Kota Baru, Sipin, dan juga destinasi wisata lainnya di Kota Jambi ini merayakan tahun baru dengan kembang api ya, biasanya masyarakat untuk menyaksikan, juga bisa menyaksikan nih untuk pergantian malam tahun baru ini dengan kembang api, bisa dengan keluarga ataupun rekan dan juga yang lainnya ya. Mungkin untuk masyarakat juga harus jaga kondisi di jalan ya, supaya tidak terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau untuk di Jambi, tempat wisata itu kan udah pasti rame ya, apalagi ini juga libur sekolah. Pengunjungnya juga beragam, bukan dari Jambi aja. Harapan saya sih ke depannya semoga tempat wisata di Jambi itu lebih variatif lagi dan lebih menunjukkan potensi wisata daerahnya gitu. Dan juga tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini gitu untuk mengambil keuntungan yang lebih. Dari Jambi kita ke Bintuhan. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung, Tebino Tinggi, Sembah disusun 10 jari, Pertanda adat Pemagar Negeri. Jauh nih. Pendengar, wisata pantai Kabupaten Kaur masih menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun luar kabupaten untuk mengisi libur tahun baru 2025. Laporan Rohil Minalta dari Bintuhan. Banyaknya destinasi pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Beberapa tahun terakhir, wisatawan yang datang bukan hanya dari warga Bengkulu, namun dari wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Pada musim libur sekolah di penghujung tahun ini, beberapa kawasan wisata Kaur selalu ramai didatangi para wisatawan, apalagi saat malam pergantian tahun, pengunjung akan lebih meningkat hingga ribuan pengunjung. Seperti wisatawan asal Bengkulu Utara, Pandu Kurniawan, sengaja memilih Kabupaten Kaur sebagai tujuan berwisata pada akhir pekan ini. Mengingat saat ini masih memasuki libur sekolah, keindahan Pantai Kaur menurutnya cukup menjanjikan bagi keluarganya untuk menikmati akhir pekan. Pantai Laguna menjadi tujuan utama Pandu dan keluarganya untuk berwisata ke Kabupaten Kaur. Karena menurutnya pantainya indah dan sejuk hingga nyaman untuk bersantai. Saya dari Bengkulu Utara, Kang Makmur. Tadi sudah datang sini sekitar jam 9-an ya. Kami masuk, langsung lihat kondisinya, alhamdulillah bentuknya masih ramai. Ramai kayak dulu, pernah kayak dulu. Kemudian pantai juga masih indah kayak dulu, nggak ada perubahan, alhamdulillah. Kemudian kayaknya sampahnya juga sudah ternyata rapi ya, artinya tidak berserakan kan. Pandu berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan lagi kawasan wisata, terutama Laguna, supaya pembangunannya bisa menjadi prioritas agar pantai ini bisa lebih menarik. Demikian Roy Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung, Tebino Tinggi, Sembah disusun 10 jari, Pertanda adat Pemagar Negeri. Jauh nih. Pesona Kota Bengkulu dari wisata sejarah hingga keindahan pantai sukses menarik perhatian wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. Laporan reporter RRI Bengkulu Rizalti Alfitara. Kunjungan wisatawan di berbagai destinasi wisata Kota Bengkulu mulai mengalami peningkatan selama libur Natal dan Tahun Baru. Para wisatawan memanfaatkan momen liburan ini untuk menikmati berbagai pilihan wisata yang ditawarkan, mulai dari wisata sejarah hingga wisata alam. Atik, salah seorang wisatawan asal Jambi, mengungkapkan bahwa Kota Bengkulu menjadi tujuan wisata kali ini karena lokasinya yang cukup dekat dengan Jambi.
serta beragam daya tarik wisata yang dimiliki. Ia memilih Bengkulu karena banyak tempat wisata sejarah yang menarik seperti Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah Fatmawati, dan Benteng Marlborough peninggalan Inggris. Selain wisata sejarah, Atik juga terpesona dengan keindahan wisata alam yang ditawarkan Kota Bengkulu, khususnya Pantai Panjang. Menurutnya, keindahan Pantai Panjang menjadi salah satu alasan untuk berkunjung ke kota tersebut. Kunjungan ini merupakan kali kedua bagi Atik ke Kota Bengkulu. Ia mengaku selalu mendapatkan kesan yang baik setiap kali berlibur di kota ini. Menurutnya, Bengkulu menawarkan pengalaman wisata yang lengkap, mulai dari edukasi sejarah hingga relaksasi alam. Tadi dari pantai, mengunjungi Pantai Panjang, kemudian mau ke tempat Fatmawati, pokoknya Kota Bengkulu kita kunjungi, semua kita datangi semua udah puas, nanti baru kita menyusuri pantai-pantai. Kemudian yang kedua mungkin sejarahnya sangat bagus sekali, sangat menarik, terus juga wisatanya bagus gitu, banyak pantai. Peningkatan kunjungan wisatawan seperti ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, khususnya bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata. Pemerintah setempat pun terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata untuk menarik lebih banyak pengunjung di masa mendatang. Rizadi Alfitara melaporkan. Dari Sungai Liat, dari Bengkulu, kita menuju stasiun produksi Waikanan. Wai besai wai umpun, mula jadi Waikanan. Igong pakuan khatu, wai ruang sehaluan. Pendengar, Waikanan, surga tersembunyi di Lampung dengan ribuan air terjun mempesona kembali mencuri perhatian. Salah satu permata alamnya Curug Kereta siap bersinar lebih terang sebagai destinasi wisata unggulan. Rio Tanjung, SP Waikanan. Kabupaten Waikanan dikenal dengan julukan 1001 air terjun. Salah satunya Curug Kereta yang terletak di Kampung Rambang Jaya, Kabupaten Waikanan, merupakan salah satu alternatif destinasi wisata terbaik di Kabupaten Waikanan. Curug Kereta memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari air terjun lain di wilayah Kabupaten Waikanan. Bentuknya yang melebar dan bertingkat dengan aliran air yang tidak terlalu deras menciptakan pemandangan yang mempesona dan unik. Merza selaku Ketua Pengelola Wisata Curug Kereta kepada RRI mengatakan, sejarah munculnya curug tersebut berkisar pada tahun 80-an yang tadinya lokasi curug dijadikan tempat pengelola padi menggunakan alat-alat sepeda yang dikenal dengan bahasa daerah setempat krete. Krete bagi tokoh masyarakat sekitar, sehingga saat ini dikenal dengan Curug Kereta. Ia menambahkan awal dibukanya tempat wisata Curug Kereta pada tahun 2017 yang banyak memikat minat pengunjung baik lokal maupun luar daerah. Curug Kereta ini sekitar tahun 80-an ke bawah itu dulu pernah dijadikan tempat penggilingan padi. Alat-alat penggilingan padi tradisional orang kampung sini ini memakai sepeda seperti gear sepeda gitu. Jadi sepeda tersebut kalau penyebutan bahasa lokal sini itu krite. Dari situlah berawal kita sebut sekarang ini yang dikenal oleh masyarakat umum, masyarakat luar, Curug Kereta. Mulai bergerak menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata itu di tahun 2017. Kalau untuk progres ke depan, kita pastikan bakal mampu bersaing dengan tempat-tempat wisata yang lebih maju lagi. Curug Kereta juga pasti kita bangun, pasti kita jadikan tempat wisata yang bisa lebih menarik pengunjung dari lokal maupun luar Provinsi Lampung. Sejauh ini keamanan dan kenyamanan serta kebersihan curug masih terjaga dengan baik. Dengan didukung akses jalan menuju curug sudah cukup bagus, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir mengalami kesulitan menuju lokasi wisata. Harapan pengelola tersebut, Curug Kereta memiliki potensi yang besar dan dapat didukung oleh pemerintah setempat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belaja Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang. Palembang dan salam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya.
Bagaimana pertumbuhan ekonomi pada penghujung tahun, khususnya pada perayaan malam pergantian tahun? Berikut wawancara reporter RRI Palembang, Muhammad Irfan bersama pengamat ekonomi Palembang, Rahman Bayumi. Baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan pengamat ekonomi Palembang, Muhammad Rahman Bayumi. Oke, selamat pagi kepada seluruh pendengar dimanapun berada. Saat ini seberapa besar Mas ya pengaruh kegiatan event Nataru ini terhadap APBN daerah, Mas? Tentunya perayaan Nataru ini itu pasti akan mendorong pertumbuhan perekonomian, dikarenakan dengan adanya Nataru ini juga berdampingan ya sebenarnya bersamaan dengan perayaan momen libur panjang. Jadi langsung libur panjang Natal dan Tahun Baru, sehingga secara langsung itu akan meningkatkan pariwisata, terus hiburan, terus peningkatan ekonomi lokal, kuliner khas, terus ada event-event, festival, ekonomi wisata khususnya di Kota Palembang. Dan juga kalau kita perhatikan sekarang kan di Palembang memang lagi rame-ramenya lah, karena memang ini lagi libur panjang. Jadi jelas pasti ada kontribusinya terhadap pertumbuhan di Kota Palembang sendiri. Saat ini seberapa besar ya Mas ya membantu UMKM di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, Mas? Oke, kalau untuk perayaan Nataru sendiri itu sangat membantu UMKM di Palembang. Karena kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan selama perayaan Natal dan Tahun Baru ini menyambut Tahun Baru, memang di mana-mana itu sudah ramai. Khususnya Kota Palembang sendiri kita punya kuliner tradisional seperti pempek, tekwan, pindang dan lain-lain. Kemudian ada juga kerajinan lokal seperti adanya pakaian dan lain-lain, ada produk rotan, bambu, terus ada juga kayak produk herbal, kecantikan. Jadi sangat mendukung ya ekosistem dan pariwisata yang ada di Palembang. Terlebih Palembang sendiri memang sekarang kalau kita perhatikan UMKM-nya sangat hidup, berkembang. Ini tentunya seiring dengan sudah banyaknya peminat pariwisata di Palembang, sudah mulai ada inovasi dan kreasi di Sungai Musi sendiri, seperti adanya ketek. Nah itu juga bisa membangkitkan perekonomian, kuliner dan lain di sekitar Musi itu sendiri, sehingga sangat berdampak. Cuman mungkin ada banyak tantangan pastinya itu. Baik Mas Bayumi, saat ini bisa meningkatkan berapa persen ya Mas dari peningkatan membantu ekonomi Sumatera Selatan khususnya Palembang, Mas? Oke, kalau untuk peningkatannya itu kita belum mempunyai data karena memang kan nanti akhir tahun mungkin baru bisa itu diterima datanya sendiri. Tapi kalau kita perhatikan memang minat wisata sendiri di Kota Palembang itu saat ini sangat luar biasa. Itu terlihat dari jalan yang mulai macet di mana-mana, terus tempat-tempat wisata seperti di bawah Ampera tuh kita perhatikan memang sudah mulai banyak orang-orang yang mulai berdatangan. Ada yang memang sekedar singgah di Palembang, ada yang memang menjadikan Palembang sebagai destinasi Kota Palembang. Dan juga dengan ada momen ini sebenarnya bukan cuma dari luar ya, tapi sekarang kita perhatikan masyarakat Palembang juga berwisata seperti Jakabaring dan lain-lain. Jadi mereka juga ke tempat-tempat wisata yang ada di Palembang. Meskipun tempatnya terbatas, tapi memang namanya liburan kan, mau nggak mau libur sekolah, ya secara langsung itu akan meningkatkan perekonomian di Kota Palembang sendiri. Apa sih yang harus dilakukan oleh Pemkot untuk mendorong pariwisata agar bisa membantu UMKM ini, Mas Bayumi? Oke, yang pertama yang pastinya harus ada pelatihan dan pendampingan karena ini mengajarkan UMKM cara memanfaatkan kekayaan alam secara berkelanjutan. Kemudian juga pastinya ada pemasaran secara digital. Nah, jadi kalau dari pemerintah sendiri harusnya memang didukung melalui seperti pendidikan dan pelatihan itulah. Terus juga pemerintah mungkin lebih bisa mengontrol karena kalau kita lihat di media sosial sekarang ini sudah ada juga banyak juga yang melaporkan seperti terjadi pemalakan di tempat-tempat wisata. Nah itu yang kadang-kadang suka mengganggu ya kan, mengganggu. Terus kalau kita perhatikan juga seperti di Kambang Iwa itu kan sudah ada inovasi, ada kreativitas di sana di mana sudah direnov sedemikian rupa. Tapi kan kalau kita baca komentar-komentar di media sosial itu banyak juga seperti lampunya ada yang hilang lah, papannya. Nah itu kayaknya tugas pemerintah juga berat juga karena memang namanya kita kota besar ya, jadi ada begitu banyak pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang harus diatasi kayak gitu. Jadi memang kemacetan lalu lintas itu juga perlu diatasi, pengelolaan sampah. Nah terus yang ketiga keamanan dan ketertiban. Jadi tiga itu kayaknya yang paling penting tuh sekarang. Semakin
meluas kayak gitu. Apa sih Mas harapan atau himbauan kepada masyarakat untuk Nataru ini? Oke, himbauannya sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bagi seluruh masyarakat Palembang. Mari kita manfaatkan momen spesial ini untuk mempererat silaturahmi, berbagi kasih, menciptakan suasana damai di kota Palembang ini. Nah, mungkin pesannya yang pertama yaitu mari kita bersama-sama menjaga kebersihan kota, terus menghormati perbedaan, mendukung ekonomi lokal dengan berbelanja di UMKM, menikmati kuliner khas Palembang, dan mempromosikan pariwisata kota. Dan yang paling penting, mengutamakan keselamatan di jalan raya selama perjalanan, baik yang bepergian jauh maupun yang beraktivitas di dalam kota. Kayak gitu. Intinya bersama-sama dapat kita menjadikan momen Nataru ini sebagai langkah maju untuk membangun Palembang yang lebih damai, toleran, dan sejahtera. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Baik Mas Bayumi, terima kasih Mas Bayumi atas wawancara singkatnya bersama RRI. Selamat pagi Mas Bayumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama pengamat ekonomi Palembang, Rahman Bayumi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari Palembang kita menuju ke SP Sungai Penuh. Wisata kuliner HT Arabica Coffee yang berlokasi di Kecamatan Gunung 7, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, cocok untuk lokasi berwisata bersama keluarga. Laporan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh. Libur Natal dan Tahun Baru banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur ke tempat wisata. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk mengisi hari libur bersama keluarga maupun teman terdekat. Salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi yakni wisata kuliner HT Arabica Coffee yang berlokasi di Kecamatan Gunung 7, Kabupaten Kerinci. Di sini pengunjung bisa menikmati minuman kopi langsung berada di kebun kopi Arabica. Tidak hanya itu, pengelola juga membangun saung-saung untuk bersantai yang berada di tengah perkebunan kopi. Pemilik HT Kopi Arabica Muklis mengatakan selama libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung mengalami peningkatan hingga 40%, di mana pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari dalam daerah namun juga wisatawan mancanegara seperti Singapura, Malaysia hingga Brunei. Tingkat pengunjungnya itu sangat luar biasa, dikatakan bisa meningkat bisa 40%. Jadi terutama tingkat pengunjung yang hadir yang datang ke HT Kopi ini baik domestik maupun mancanegara, itu tuh yang dari Singapura dan yang dari Brunei Darussalam. Untuk musim Natal dan Tahun Baru ini, alhamdulillah yang paling banyak itu yang dari Malaysia, itu bisa dikatakan meningkat lebih 40% dari tahun lalu. Di samping itu, tidak hanya wisata kuliner HT Kopi yang ramai dikunjungi, namun objek wisata lainnya di Kabupaten Kerinci juga ramai dipenuhi oleh pengunjung. Demikian Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh, kita akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Provinsi Lampung. Pendengar, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengimbau kepada seluruh warga untuk berhati-hati dan waspada selama liburan akhir tahun. Dia juga mengingatkan kepada warga yang hendak mudik agar melaporkan rumahnya yang ditinggalkan dalam keadaan kosong kepada RT RW setempat. Laporan reporter RRI Bandar Lampung Gali Prihantoro. Warga Bandar Lampung juga harus berhati-hati, dan kalau keluar kota laporkan ke RT, ya, laporkan ke RT bahwa rumah ditinggal supaya aman, damai.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meminta kepada seluruh warga Kota Bandar Lampung untuk berhati-hati dan waspada pada momen libur akhir tahun Natal dan Tahun Baru yang juga bertepatan dengan libur anak sekolah. Imbauan tersebut disampaikan untuk memastikan keselamatan masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas liburan yang biasanya disertai dengan lonjakan jumlah pengunjung di berbagai tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan destinasi lainnya. Wali Kota Eva Dwiana juga mengingatkan kepada warga yang hendak mudik agar melaporkan rumahnya yang ditinggalkan dalam keadaan kosong kepada RT RW, Linmas maupun Babinsa atau Babin Kamtipmas setempat. Tahun baru harapan kita semuanya berjalan baik dan lancar, apalagi sekarang musim hujan ya. Warga Bandar Lampung juga harus berhati-hati dan kalau keluar kota laporkan ke RT ya. Laporkan ke RT bahwa rumah ditinggal supaya aman damai ya. Hari Natal ini dan Tahun Baru semua warga masyarakat merayakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pesan kepada seluruh warga Bandar Lampung, alhamdulillah ini semua macet ya di mana-mana Bandar Lampung dan hotel-hotel semua penuh, resort semua penuh. Harapan Bunda warga Bandar Lampung, kalau nggak penting-penting amat ya di rumah saja. Merayakan libur ya, libur anak-anak sekolah di rumah. Tapi kalau yang keluar kota yang tadi Bunda sampaikan. Dan kalau misalnya keluar kota tolong sampaikan titip ke RT, ke lingkungan atau Limas atau Babinsa supaya dijaga dengan baik di tinggal rumahnya. Selain itu, Eva juga mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai cuaca musim hujan yang belakangan sering terjadi intensitas cuaca hujan cukup deras di wilayah Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Belajar Sumba hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.